أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Para jamaah sholat subuh Masjid Baitur Salam yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama bisa bertemu di majelis ini dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini selain yang utama melakukan sholat subuh berjamaah juga kita lanjutkan dengan kajian hadis ini memperoleh manfaat dan juga sebagai mengisi waktu kita dengan aktivitas permulaan di hari Ahad dengan aktivitas sholat dan berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga kepada keluarga beliau dan juga sampai kepada para sahabat, para tabiin dan juga sampai kepada kita semua insyaallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kajian kita lanjutkan pada hadis 574. Khamsun minal imani lam yakun fihi syai'un minhunna fala imana. 5 perkara yang termasuk bagian dari iman. Barang siapa yang tidak mendapati di dalam dirinya dari 5 perkara itu, fala imanalah, maka tidak ada iman di dalamnya. 5 perkara itu apa sih? Yang pertama adalah at-taslimu li amrillah. Jadi menundukkan atau tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti bahwa kita itu yakin dan beriman pada Allah itu ya tunduk pada perintah-perintahnya. Dan tunduk pada perintah Allah itu adalah juga merupakan definisi daripada takwa. Khotib di hari Jumat itu pasti di awal khutbahnya setelah mukadimah itu mesti berwasiat takwa kepada Allah. Karena itu dalam mazhab Syafi'i berwasiat takwa kepada Allah itu adalah salah satu dari 7 rukun dari khutbah. Kalau khutbah itu tidak ada satu unsur ini atau satu rukun ini, maka menjadi dianggap khutbahnya tidak sah. Jadi berwasiat takwa kepada Allah. Hanya rukun yang berupa wasiat takwa itu bisa dalam bahasa Arab, bisa dalam bahasa Indonesia. Misalnya kok motif kayaknya lewat Pak, tadi mengajak jamaah untuk bertakwa kepada Allah. Saya tidak mendengar itu. Ya karena sudah diikutkan di dalam mukadimah. Ayyuhal hadirun ittaqullah, itu sudah cukup itu. Jadi kalau tidak kemudian para jamaah, saya selaku khotib mengajak pada para jamaah untuk senantiasa memanjatkan dan meningkatkan takwa kepada Allah.
Enggak harus seperti itu nih. Misalnya ittaqullah ya sudah cukup lafal seperti itu. Jadi yang pertama dalam hadis ini yang menjadi bagian dari keimanan itu adalah at-taslimu li amrillah. Jadi tunduk pada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita diingatkan terus ini. Kemudian yang kedua, waridho bi qadaillah. Jadi rela terhadap ketentuannya Allah Ta'ala. Ini dalam salah satu doa Rasulullah itu termasuk bagian dari doa yang favorit itu adalah as'alukar ridho ba'dal qadha. Ya Allah, aku memohon Engkau beri ridho setelah jatuhnya qadha. Itu ketentuannya Allah itu terjadi, maka ya, semoga kita diberi rasa di dalam hati itu rela. Wah, kalau untuk agak itu gimana Pak? Kalau serasa dikon itu mesti seneng. Iya, kalau pas ya begitu. Tapi kalau pas, wah lelah awal orang kepenak. Biasanya sehat ini gak sehat. Nah, untuk menerima itu kan bagi yang tidak memiliki keimanan tentu akan berat gitu. Maka justru agama di sini memiliki peran yang penting itu secara psikologis adalah menolak dari rasa frustasi dan putus asa serta tadi menjadi lemah ya. Sehingga dengan keyakinan dan keimanan yang dibekalkan oleh agama itu manusia menjadi kuat terhadap segala macam penderitaan. Oleh karena itu ini sering dipelesetkan oleh orang ateis bahwa agama itu menjadi candu dan menjadi racun bagi masyarakat. Itu karena itu persepsi mereka bahwa loh, kalau terjadi kegelisahan itu dilarikan ke sana. Maka kemudian orang menjadi tenang lagi, menjadi hidupnya menjadi nyaman lagi. Ya, seolah-olah itu kayak minum obat gitu. Nah itulah maka orang ateis mengatakan bahwa agama itu kan menakutkan orang itu. Ya candu bagi masyarakat. Benar enggak itu? Ya benar menurut persepsi mereka. Tapi bagi kita kan memang seperti itu. Ya, bahwa pergantungan kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki qadha dan takdirnya atau qadarnya untuk seluruh makhluknya. Maka ketika qadanya Allah dan qadarnya itu terjadi, ya bagi yang yakin dan iman kepada qadha dan qadar itu maka akan mengembalikannya lagi kepada Allah yang memang menentukan qadha dan qadar itu, maka selesailah kan? Sehingga secara psikologis ini tidak ada rasa frustasi dan putus asa. Nah, ini yang penting. Nah, tentu saja perasaan ridho dengan qadanya Allah, terutama untuk hal-hal yang berat, yang wujud tidak enak, penderitaan, sakit dan lain-lain, itu sebanding dengan tingkat keimanannya. Sebanding dengan tingkat keimanan. Para nabi dan para rasul dengan tingkat keimanan yang sempurna tentu jika penderitaan dan qadha dan qadarnya ya luar biasa. Luar biasa. Maka dalam kisah dalam Al-Quran untuk para nabi dan para rasul, baik itu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ayub dan lain-lain, kita melihat ya luar biasa. Manusia biasa dengan keimanan yang biasa tentu tidak mampu menanggung. Tapi dengan keimanan yang luar biasa
setingkat para nabi dan para rasul yang mampu menanggungnya, dan masing-masing memiliki takarannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, terhadap hal ini kita senantiasa memohon kepada Allah SWT supaya diberi rasa ridho terhadap Allah. Rasulullah tidak bosan-bosannya berdoa, as'alukar ridho ba'dal qadha. Itu doa yang singkat tapi sangat penting. Ya as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu ar-ridho, untuk engkau beri keridhoan ba'dal qadha, setelah kodok yang engkau berikan atau engkau tetapkan. Karena tanpa pertolongan Allah ya sulit menerima kodoknya Allah ini atau ketentuannya Allah itu. Kadang-kadang kita ya harus selanjut duit loro-loronan sisa itu biasa kayak duit masih sehat terus enggak dipikirkan ya bersulo tambah bersulo kan gitu kan ya. Lah ya terus gimana? Ini bagian dari kodoknya Allah memang. Maka terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak enak, misalnya sakit, itu memang harus ada beberapa resep ya. Resep yang pertama tentu memang berobat itu. Berobat itu diperintahkan oleh agama. Bukan berarti kalau wah ini ketentuannya Allah, kalau begitu ya sudah, nanti kalau ketentuannya sembuh kan ya sembuh. Enggak, tetap syariat itu memerintahkan untuk berobat. Tada'u ya ibadallah, perintah Rasul gitu. Berobatlah kalian wahai hamba Allah. Itu dalam hadis begitu. Jadi berobatlah kalian wahai hamba Allah. Artinya memang itu disunah, diperintahkan, bukan hanya sunnah. Diperintahkan. Jadi sakit ya berobat. Nah, terus kalau begitu yang mengobati siapa? Yang mengobati dokter, tapi sumber kesembuhannya adalah Allah SWT. Maka sekali lagi, ya jangan menggantungkan sehatnya pada dokter. Nanti orang banyak kecewa itu, sudah dokter berkali-kali kok masih nggak sembuh. Ya karena dokter itu hanyalah sarana saja, wasilah saja. Obat juga wasilah saja, tapi sumber kesembuhannya adalah Allah Subhanahu. Kemudian berdoa, ya berdoa supaya apa? Supaya cepat sembuh. Dan yang kedua adalah supaya bisa menerima terhadap kodok wujudnya sakit itu tadi. Di dalam sebuah hadis diterangkan dalam riwayatnya Imam Muslim, tidak ada cobaan yang menimpa manusia, misalnya berupa sakit atau selainnya, kecuali Allah akan menggugurkan keburukan dan dosa dari orang yang terkena musibah itu, seperti halnya pohon yang merontokkan daun. Ini itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah kalau seperti itu kan kemudian orang yang keyakinannya tinggi kan malah gini, wah nek ngoten mau loro sing suwe mawon. Ya ono sing ngoten itu. Dan Nabi Ayub itu soalnya apa tadi? Melihat besarnya karunia Allah di dalamnya itu. Tapi kita kan ya bukan Nabi Ayub gitu. Ya, mesti agar lagi sedilo ya kembur-kembur. Agar lagi sedilo lorong ya Allah orang mari-mari. Nggih. Lali sehat wis 5 tahun, loro 5 dino niku lali 5 tahun ini. Kaya niku wis loro terus nggih. Normal bagaimana ya normal nih. Ya, normal. Tapi tetap ingat, yang penting tadi ingat kepada bahwa
qadanya Allah Ta'ala, semoga kita diberikan keridhaan. Kita dungo cepat waras nih, dungo jaluk ridho terhadap qadanya Allah Ta'ala. Nek gampang mengurang bedane. Nek gampang betul-betul bedane antara sing biasa karo sing ora biasa dari sisi ketebalan iman. Ya padha karo niku nek bocah sekolah niku tes matematika kok gampang kabeh. Kira-kira soal ini ya cah SMA dites nganggo soal matematika nggo cah SD kelas 3. Niku ora mesti kabeh iso nggih. Soalnya ini gampang. Jadi sing pinter karo sing ora niku ora ketok gitu. Itu sama dengan apa namanya kodoknya Allah Ta'ala, khususnya yang ya kodok yang ini yang apa namanya berupa penderitaan atau bukan penderitaan ya sama saja sebenarnya. Jadi untuk menentukannya takarannya tentu beda-beda. Kemudian yang ketiga wattafwidu ilallah, dan menyerahkan diri kepada Allah atau berserah diri kepada Allah. Tafwid itu ya pokoknya ini hampir mirip dengan tawakal, tapi tafwid biasanya terkait dengan ya ini oleh para ulama dibedakan. Tafwid itu lebih tinggi lagi sebenarnya. Jadi seperti doa mau tidur itu. Allahumma inni ufawwidu nafsi ilaika. Ya Allah, sudahlah pokoknya saya serahkan diri saya kepada Engkau ya Allah. Sudah nggak mikir lagi sudah. Mau mati, mau urip, mau angel, mau gampang, mau hijau, no masalah, mau sudah tidak ada masalah, sudah itu sudah pol itu ya. Itu tafwid. Itu jawabannya adalah turun itu Pak. Allahumma ini ufawwidu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku ini ya Allah sepenuhnya kepada Engkau. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku ini kepada Engkau. Kalau wong mikul nek wis kaboten pun suwe to Pak, mlaku mikul wis ra kuat mlaku neh kesel. Lah kok ana dokar lewat ngono. Pun iki terus dinggahne bane terus karo munggah teng niku. Niku kan leres pokoke iki tak seleno kabeh. Ibarat niku. Tafwid yang ketiga. Kemudian yang keempat wa tawakkuli 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah. Kalau ya kita semua sudah tahu maknanya, jadi berusaha berikhtiar sekuat tenaga atau sekuat kemampuan, kemudian selebihnya maka kemudian kita serahkan pada Allah. Kemudian wasabru indas sudmatil ula, dan sabar ketika pukulan yang pertama dari musibah. Jadi yang disebut dengan sabar itu pada saat pukulan yang pertama itu terutama. Nah, wis berlalu lama itu ya wis sudah, itu biasanya sudah hafal kan. Tapi yang pertama kali itu pas pertama itu yang penting. Itu maka di sini di dalam hadis indas sodamatil ula, pada saat pukulan yang pertama. Maksudnya tadi pas kena persis pada saatnya. Ya kalau ada musibah orang meninggal itu kan pas mendengar atau tahu, nah itu persis itu. Nah wis seminggu, wis sesasi itu sudah mulai landai itu. Tapi pas pertama itu itu yang saat-saat yang sangat penting di dalam keyakinan. Rawahul Bazzar Ali bin Umar, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Abdullah bin ini terkait dengan urusan iman.
Hadis 575, khamsun minal fitrati, ada 5 dari kesucian di dalam Islam. Yang pertama al-khitan, yaitu khitan. Khitan ini bagian dari kesucian ya, yang diperintahkan dalam Islam. Untuk ini anak-anak ya, ini sebelum balik biasanya sudah berkhitan ya. Kalau di Indonesia ini kan rata-rata ya kalau sudah sekolah SD ya. Kalau di Arab itu tradisinya lebih lagi, beberapa hari setelah kelahiran itu langsung ya. Jadi luar biasa ininya awalnya. Kita ini ya, SD kelas 4, kelas 5, kelas 6, kecuali yang takut ya biasanya sampai SMP. Atau kalau Pak Dwi ini sampai SMA atau SMP ya, itu yang takut bukan yang disunat, itu dokternya yang takut. Melayu benar seperti kisah Nabi Ibrahim ini. Jadi yang pertama adalah khitan, kemudian wal istighdadu, dan mencukur bulu kemaluan. Nah, ini juga bagian dari fitrah. Kemudian wakosus daribi, dan menipiskan kumis. Wataklimul al-dhafiri, dan memotong kuku. Memotong kuku. Kalau di sekolah dasar itu kan guru masih telaten. Ya zaman dulu, zaman sekarang mungkin sudah menjadi kesadaran umum. Ya. Kalau zaman dulu kan itu guru SD telaten itu kelas 1, kelas 2 itu itu ayo ya ini apa namanya, telapak tangan silakan diangkat, ditaruh di atas meja gitu. Wah, nanti Pak Guru atau Bu Guru ini sambil bawa puding ini dari bambu gitu keliling satu-satu. Wah, itu kalau yang masih ada item-itemnya masih plek gitu kan. Wah, itu kita berbagi pengalaman dengan itu kan. Itu rata-rata kok sama. Itu kalau tahu zaman itu berarti usia kira-kira sama. Nah itu sampai segitunya. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang ya guru sudah tidak menemukan itu lagi. Mungkin sudah menjadi bagian dari tradisi kesehatan di dalam keluarga. Jadi sudah memiliki kesadaran kesehatan seperti itu. Yang zaman-zaman dulu. Tapi ini dalam perintah agama memang begitu. Khususnya pada hari Jumat itu memang sunnah-sunnahnya di yaumul Jumat antara lain. Selain mandi adalah juga memotong kuku biar bulu kemaluan. Kemudian wanutkul ibti atau wanatkul ibti, dan mencabut bulu ketiak. Di sini termasuk di dalamnya. Semoga ini yang urusan kesehatan ini nanti pertanyaannya kepada Pak Didi. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Kemudian hadis 576, khiyar ummati ulama uwa. Jadi umatku yang terpilih itu adalah ulamanya. Wa khiyaru ulamanya, dan pilihan dari atau bagian yang terpilih dari para ulama itu adalah ruhama, yang paling cinta kepada umatnya. Ala wa inna Allah ta'ala la yaghfiru lil alimi arba'ina dzanban. Ketahuilah bahwa semuanya Allah Ta'ala itu sungguh akan mengampuni orang yang
alim 40 dosa. Qabla ayyaghfira lil jahili dan wahidan, sebelum memberikan ampunan kepada orang yang jahil, orang yang bodoh, satu dosa. Ini seperti apa hakikatnya kita tidak tahu. Alim tentu saja adalah alim yang mengamalkan ilmunya, ya. Kemudian yang terpilih tadi adalah yang paling cinta kepada umatnya. Kenapa ini ada kata ruhamauna? Ya karena ulama sesungguhnya adalah para pewaris Nabi. Nah kalau pewaris Nabi tentu ya sifat yang melekat kepada ulama itu yang ideal, yang dituntut adalah ya yang dekat dengan yang dicontohkan Nabi. Ini tentu kita tidak bisa mengatakan si A si B atau orang yang mengklaim dirinya sebagai ulama, tidak. Karena itu hanya bisa dinilai, dilihat ya dengan tadi mendekatkan kepada contoh yang diberikan oleh Nabi. Contoh pada Nabi itu kan kebaikan-kebaikan. Nah karena ulama itu pewarisnya, maka ya contoh dari Nabi itu yang paling banyak dimiliki ya berarti, wah itu berarti ulamanya itu yang ideal. Semakin jauh dari contoh yang diberikan Nabi, berarti meskipun kita gelari ulama juga berarti menjadi tanda tanya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi bukan atas klaim saja, tapi yang penting adalah dari sisi contohnya. Kemudian ala wa innal alima ar-rahima yaji'u yaumal qiyamati wa inna nurahu qad adha'a yamshi fihi ma bainal masyriqi wal maghribi. Dan sesungguhnya seorang alim yang penuh kasih sayang itu akan datang pada hari kiamat, dan sesungguhnya cahayanya itu sangat menerangi, di mana cahaya itu yang berada di dalam diri dari alim itu ya, dia menerangi bainal masyriqi wal maghribi, antara ya timur dan barat, saking terangnya cahayanya. Kama yudiul kaukabu ad-dunyu, seperti halnya bintang yang bersinar terang. Ini kaitannya kemuliaan para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Nah, mudah-mudahan kita semua ini juga mampu itu, masuk mampu, jangan dibalik lagi. Jadi mampu alim, mampu ulama gitu. Bukan ulama mampu, itu beda lagi. Jadi, nah gimana itu ya, punya ilmu meskipun sedikit ya ditularkan kan jadi alim itu kepada anaknya, kepada istrinya, kepada kawannya. Itu yang saya maksud itu mampu ulama. Sekali lagi aja dibalik. Jadi ini kan juga salah satu kemuliaan manusia atau orang Islam setelah kematiannya itu kan ilmu yang manfaat, yang pahalanya itu mengalir. Jadi jangan membayangkan bahwa ilmu manfaat itu bahwa orang itu memiliki banyak ilmu, semua ilmu dia miliki, kemudian itu angel lah gitu. Ya, tidak usah dibayangkan sing angel begitu. Ya, kita tahu tentang sholat itu wajib. Ya, untuk anak kita itu kita perintahkan kan itu bagian dari ilmu. Kemudian anak kita itu mau sholat, ya berarti atas tadi kita ngoyak-ngoyak berdasarkan ilmu yang kita terima. Ya sudah, itu menjadi ilmu yang manfaat kan. Kita sendiri sholat, kemudian kita perintah anak dan keluarga kita sholat, maka satu ilmu yang ngajari kebersihan itu kan perintah agama.
kita sendiri mencontohkan untuk melakukan tindakan kebersihan, kemudian kita perintahkan juga kepada keluarga kita untuk melakukan kebersihan itu juga. Nah, kan sudah ilmu yang manfaat lagi, kan banyak kita itu. Jadi nggak usah bayangkan kudu harus menjadi ceramah di panggung yang aneh, atau harus mendirikan pondok pesantren dulu. Nah, mendirikan pesantren nanti malah orang pakai koper mulang, ya. Pondoknya nganggur terus rada semulang kosong kan malah terlantar. Nah, jadi membayangkan ilmu manfaat dan alim tidak usah jauh-jauh. Sehingga kita ini juga tadi kena lah itu, paling enggak itu ikut di dalam yang kita sebut sebagai alim. Rawahul Qodai an Ibnu Umar, diriwayatkan dari Al-Qodai, riwayat dari Abdullah bin Umar. Kemudian hadis 577, khiyarukum man dzakarakum billahi ru'yatahu. Orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang kalian menjadi ingat kepada Allah dengan melihatnya. Ini angel kan? Jadi sebaik-baik orang di antara kita ini adalah jika orang itu melihat ke kita, itu orang jadi ingat pada Allah. Bukan ingatnya itu yang lain. Ini atau paling enggak itu mendorong orang untuk jadi ingat pada Allah. Misalnya melekat pada seseorang yang sangat aktif di pengajian, wah, agar Pak si fulan ini lewat berarti ada pengajian. Nah itu kan apa? Jadi kebalikannya, bisa ngerti lewat, guys. Ini kampung ini geger. Nah itu beda ini ya. Jadi ya. Jadi khiyarukum man dzakarakum billahi ru'yatahu. Jadi di antara orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang ketika engkau melihat itu menjadi ingat pada Allah Ta'ala. Kemudian wazada fi ilmikum mantikuhu. Okay. Dan orang yang dengan pembicaraannya engkau menjadi bertambah ilmu kali. Dan kita kan sering kan duduk-duduk dengan orang angger jagung ya tambah ilmunya, bukan angger jagung tambah dosanya. Repot ini. Nah, ini tidak harus mesti di majelisnya itu majelis seperti ini ya. Jadi ya umum saja itu. Jadi hadis ini jangan kita persempit. Nah gitu hanya di dalam ruangan sekolah saja, Pak. Ya enggak, ya di apa saja itu. Orang itu bercakap-cakap kan di majelis apa saja nih. Jago ngopi itu kan juga bisa itu. Orang menjadi bertambah. Makanya kalau ya itu di dunia kampus itu kan banyak ya. Namanya forum itu ada namanya forum itu forum diskusi. Diskusi juga diskusi umum, diskusi kelompok. Diskusi sendiri ada enggak Pak? Enggak ada. Jadi diskusi. Kemudian ada namanya seminar. Ada namanya conference. Ada namanya loka karya. Ada namanya semi loka. Ada namanya FGD, fokus group discussion. Jadi ya macam-macam itu baru yang klaimnya orang yang katanya ilmiah itu forumnya itu. Nah, di sini kan yang menjadi orang bisa bertambah ilmu kan tidak cuma forum-forum yang kita sebut ilmiah itu. Ya kita ngopi bareng itu asal yang diomongkan itu memang di situ ada tambah ilmu. Itu ya berarti itu orang yang bisa
apa namanya, memberi tambahan ilmu di percakapan itu berarti dia termasuk orang yang baik. Nah, Pak, misalnya gini, omong tani, Pak. Ya sama, itu orang tani ketemu dengan temennya petani yang lain. Nek carane wereng sing jenis sing ini iki. Iku obatnya itu orang usah angel-angel. Nganggo iki. Nah itu kan dari yang tidak tahu jadi tahu kan. Nah itu berarti itu orang yang baik gitu. Tapi kan beda. Nek carane jipuk motor ku nek sing modele ngene iku nganggo kunci ngene. Nah, itu beda meneh itu. Iya, karena kan jelas ini. Jadi di majelis apapun, jadi jangan kita batasi lah ini lah ya. Jadi kita ini jadi hidup itu menjadi mudah. Jadi hadis ini juga mudah untuk dilakukan. Jadi sama, misalnya cara memasarkan produk yang baik itu gimana? Lah itu kan berarti yang punya pengalaman pemasaran memberi pengetahuan meskipun tidak secara sengaja ya dari omong-omong itu kan menjadi bertambah ilmu bagi partnernya itu tentang kesehatan juga sama. Misalnya sengaja olahraga itu oke, bulu tangkis ini dikandani sampean ini umur piro terus 86, wah kok cek bulu tangkis sama angkat ini apa namanya sama fitness apa bahaya itu kan. Nah, mungkin diturunkan lagi olahraganya ini bagi yang berpengalaman kesehatan dan ini kan juga memberi informasi yang penting kan yang menjadi tambahan ilmu karena ilmunya orang yang satunya itu mengira bahwa olahraga itu mesti baik itu pengetahuan umumnya begitu saja tapi nggak mengukur umurnya berapa dan kondisi tubuhnya seperti apa pokoknya hasil olahraga yang penting itu mesti apa lah itu kan keliru kan. Mungkin baik untuk orang yang tepat, tapi kurang baik untuk orang yang tidak tepat. Ya, misalnya kayak saya suruh olahraga tinju itu kan ya. Olahraga tapi itu nggak baik pastinya. Oke. Itu. Jadi majelisnya bukan majelis hanya yang formal saja atau majelis yang mesti pengajian tidak. Ya majelis apa saja atau cara apa saja yang penting orang berkomunikasi omong-omong begitu kemudian salah satu ada yang kemudian atau kedua-duanya bahkan itu saling menginformasikan dan membicarakan sesuatu yang memiliki nilai yang manfaat dan menjadi bertambah ilmu itu menjadi orang yang baik menurut hadis ini. Kemudian warahwabakum fil akhirati amaluhu dan menjadikan perbuatan orang itu mendorong kamu cinta pada akhirat. Jadi kalau ada orang kok perbuatannya itu kita lihat, kita perhatikan, oh enggak ada awak dewi itu seneng akhirat, nah itu sudah penting. Siapapun harus kiai, harus ulama, harus yang ini begitu enggak ya siapapun itu. Kalau mau kok seneng resik-resik neng kampungnya gitu. Padahal itu enggak hari jadwalnya untuk kerja bakti. Itu kan jadi seneng dari dia. Nah itu, wah kok enteng men berbuat baik gitu. Itu kan seneng. Kita jadi senang. Nah, itu berarti orang itu adalah orang baik. Oke. Mendengar. Tapi mbok dan omah dhewe itu. Itu kok beli micune lah ini. Terus sergap agar ngono-ngono kebilang wong omah dhewe ra pada sergap. Wah itu jadi masalah nanti. Ya, yes. Ya, ini amat udah wadah. Rawal Hakim an Ibnu Umar, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian hadis 578, khairun nasi qarni, sebaik-baik umat atau sebaik-baik ini masa itu adalah korni, adalah masaku, itu zaman itu.
Ini baginda Rasulullah ketika masih hidup beliau itu, maka zaman beliau itulah zaman yang terbaik. Sumaladzina yalunahum, kemudian zaman setelah beliau, masa Khulafaur Rasyidin, itu sudah bertingkat-tingkat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Sumaladzina yalunahum, kemudian masa setelah itu, jadi masa Nabi, kemudian zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in. Yaji'u aqwamun, setelah 3 zaman itu datanglah kaum atau masa tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu, masa di mana kesaksian mereka itu mendahului sumpahnya, wa yaminuhu syahadatahu, dan kebalikannya juga ada yang sumpahnya itu mendahului kesaksian. Maksudnya gimana? Ya artinya masa yang paling baik memang masa Rasulullah. Jadi zaman di mana segala sesuatu itu persoalan itu bisa selesai. Karena apa? Rasulullah masih hidup. Jadi kalau ada perselisihan itu datang kepada Rasulullah, maka diberikan keputusan dan selesai. Oke. Jadi intinya sebaik-baik zaman ya masa Rasulullah. Dan kemudian setelah itu masa sahabat, karena sahabat ini masih dekat dengan masa Rasulullah, itu tingkat ketakwaan, kemudian juga ilmu dan juga apa-apanya itu contohnya itu masih kelihatan dari Rasulullah, masih dekat. Jadi apa-apa yang ditanyakan itu sahabat gampang. Rasulullah dulu begini, begitu. Kalau Rasulullah tidak begini, begitu, tapi setidaknya mereka adalah orang yang ya tadi dari sisi ini kebaikannya itu dekat karena berkumpul dan hidup bersama Rasulullah, itu menjadi akhirnya menjadi zaman yang juga zaman yang sangat baik juga. Kemudian baru masa belakangnya masa tabi'in. Mereka masih dekat dengan Rasulullah, ibarat generasi itu generasi kalau tabi'in itu sudah generasi cucu, kalau sahabat itu generasi anak gitu ya. Jadi masih baru turun 2 lah itulah ya. Tapi kalau sudah 4 itu rata-rata sudah tidak menangi. Cucu kan masih banyak menangi mbahnya atau kakeknya. Tapi kalau sudah di bawahnya cucu, buyut itu rata-rata sudah nggak mendapati. Jadi tidak dicontoh buyutmu biar dia yo mbo yo aku dhewe yo ora arti ra menangi. Tapi nek cucu kan biar mbahmu piye? Wah, mbah itu sregep iki. Nah, itu kelihatan bayangannya. Oleh karena itu dalam hadis ini juga masuk akal juga kalau seperti itu. Yeah. Jadi contohnya jelas dari Rasulullah masih mendapati generasi sahabat, generasi tabi'in itu dengan Rasulullah SAW. Apalagi yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW itu cetornai. Karena urusan perang ini perangnya sinten niki, perangnya Kanjeng Nabi karo wong kafir, cetha. Melu Kanjeng Nabi mung cetha. Perangnya wong saiki ora pakai cetha lan nggih. Contoh misale wong Indonesia perang yo karo wong Indonesia dhewe, ini kan ora cetha niku kan. Bisa diperangi ya sapa ya wong Islam sing merangi ya wong Islam dhewe. Napa meneh misale nang Timur Tengah ora cetha meneh. Nggih. Wong Yaman perang karo Arab Saudi. Bukan ora cetha iki.
Dibolos sopo itu kan angel. Karena memang beberapa waktu yang lalu itu kan ada gesekan antara Yaman dengan Arab Saudi, tapi sudah reda alhamdulillah. Sekarang nggak ada lagi, insya Allah mudah-mudahan nggak terjadi. Kalau dengan Israel lah itu ya, ya, jelas. Ya, tapi antara orang Islam dengan orang Islam sendiri itu kan angel, bolos sopo. Itu sama dengan ketika terjadi peristiwa besar setelah masa Khalifah Utsman bin Affan, antara barisannya Sayyidina Ali dan barisannya Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu kan memang perang, itu namanya perang Siffin itu. Nah kemudian apa enggak ada sahabat itu? Iya sahabat, sahabat Ali itu yang berani sahabat. Mantu nih Kanjeng Nabi. Nah Muawiyah itu juga sama, itu juga sahabat Nabi, juga sekretarisnya Nabi. Salah satu sekretaris yang menulis Al-Quran juga Muawiyah bin Sufyan. Lah saya sih dibolos apa ya? Maka Sayyidina Abdullah bin Umar itu menjadi salah satu sahabat yang menjadi gamang. Gamang itu ya, itu terus dong-dongnya piye gitu. Karena gamang akhirnya itu menjadi pada diem itu. Maka sebagian besar dari sahabat yang kemudian kita sebut sebagai Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah silent majority. Jadi mayoritas tapi diem. Karena apa? Meh melu kene ya enak, meh melu sing kene ya iya padha sahabat ya. Akhirnya itu. Maka ya karena masing-masing punya argumentasinya sendiri, sehingga di kemudian hari itulah yang menjelma yang kita sebut Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya ya berusaha mendamaikan kan. Jadi jika ada dua kelompok kaum muslimin itu berperang, maka fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah saudara kalian. Berarti ada tiga kelompok, Pak. Iya, ada tiga kelompok. Kelompok muslim perang. Berarti kan ono sing tadi iki melu sapa ya, pacetol gitu. Nah, inilah yang kelompok ketiga itu yang mestinya mendamaikan. Nah, jadi loro ya entek kabeh. Itu deh. Ya, jujurnya kalau ada kelompok mayoritas itu yang tidak ikut sana dan tidak ikut. Nah, itu yang terjadi. Jadi sebagaimana dalam hadis ini, jadi itu juga, tapi pertikaian atau perselisihan di antara para sahabat itu ya tadi dalam ikhtiarnya saja, dalam urusan keduniaan, maksudnya itu dalam urusan strategi sebenarnya. Jadi kalau sahabat Ali itu ya kondisi distabilkan dulu, baru nanti urusan pembunuhan itu diurus setelah itu. Kelompok yang satu, ya yang membunuh itu diusut dulu, baru nanti menata keadaannya. Itu kan namanya, itu sama dengan kita ini mengusung calon pemimpin itu ya adu program. Ini ya urusan makan dulu, yang satu urusan yang lain dulu. Jadi antara makan sama yang lain yang mana dulu. Itu ya, sama dengan ini. Itu adalah ijtihad untuk strategi penyelesaian masalah. Kemudian hadis yang 576, khiyarukum ahasinukum akhlakum, sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ini hadis ini sama dengan hadis 580 juga, khairun nasi ahsanuhum khuluqan, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik akhlak. Jadi hadis-hadis yang saya baca tadi dari hadis sekian sampai hadis 580 itu bicara tentang yang terbaik di antara kalian itu lafal yang umum. Jadi jangan dimaknai bahwa kemudian
eh, selain itu tidak baik Pak. Loh, nanti ada hadis yang lainnya yang sebaik-baik manusia adalah, lihat konteksnya. Jadi kalau urusan bicara tentang kelakuan, ya berarti sebaik-baik manusia adalah yang paling baik ya akhlaknya. Bicara tentang umur, ya berarti sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya tapi baik amalnya. Seburuk-buruk orang adalah yang panjang umurnya tapi buruk perbuatannya. Kan gitu. Terus nanti juga ada sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah saja, sama Dio, nah, itu juga ada. Jadi ini sangat kompleks nih ya. Jadi penjelasannya tentu sisi baik dari manusia ada banyak. Ada yang karena akhlaknya tadi, ada yang dilihat dari bisa memberikan kontribusi ilmu, bisa memberikan semangat untuk akhirat, itu juga baik tadi. Bisa juga menggugah orang untuk jadi ingat pada Allah dan lain-lain. Jadi pendek kata itu banyak sekali hal yang bisa menjadikan kita ini manusia yang kategorinya baik lewat cara apa saja. Banyak ini. Tidak usah berkecil hati kita ini. Jadi Allah itu maha baik, jadi disediakan sekian banyak sarana untuk bisa menjadi baik. Lewat andil dan juga kontribusi kita masing-masing, tidak harus sama nanti itu repot itu. Ya, nanti ini itu mau ngajar seluruhnya itu ya malah masjidnya jadi itu ono kok itu salah. Gitu kan. Saya kira itu Bapak dan Ibu para jamaah semua, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi orang yang baik melalui apa saja yang bisa kita lakukan menjadi kebaikan. Poinnya adalah itu, adalah kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir umurana kulliha min umuri dunya wal akhirah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.